Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diko Nur Fauzi dengan nomor NIM V8424061. Kali ini saya akan mengerjakan UTS mata kuliah SQL. Tugasnya apa? Yaitu mengisi kolom yang ditandai dengan warna kuning. Untuk pertama, untuk mengisi diskon, kita sama dengan terus klik harga awal dan kita untuk diskon, klik diskon 5%. Jangan langsung di enter ya teman-teman. Kita tambahkan NF4. Kita kunci dulu ke FNF4. Sudah, setelah itu kita langsung enter. Untuk mengisi kolom bawah-bawahnya kita cukup klik 2 kali. Nah, oke, lanjut. Untuk diskon kaos ini sama ya, sama teman-teman caranya. Sama dengan dikunci dulu FNS4. Ketika sudah kita enter, sama. Selanjutnya diskon t-shirt. Caranya sama dengan di sini. Kalau modelnya begini satu-satu, ya teman langsung kita enter saja. Oke, kita lanjut ke bagian lanjut. Oke, kita lanjut mengisi text field. Untuk mengisi kode nama produk, kita tulis saja kode produk ATS dan kategori spasi grade hasil dengan nama produk t-shirt. Oke, kita enter. Setelah itu kita klik lagi, kita CTRL plus E. Nah, data langsung terisi dengan otomatis. Bagus sekali. Selanjutnya kita menuju number format. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi eh, seperti mata uang simbol rupiah di sini dengan cara otomatis. Yang pertama kita blok dulu. Oke, setelah itu kita klik number, eh, pilih accounting dan simbol. Oke saja. Nah, setelah itu langsung ya teman-teman. Is akan terisi apa? Rupiah. Oke, kita lanjut berikutnya. Selanjutnya kita akan mengisi ini tanggal hari,
tanggal tanggal akhir. Jadi kita tidak perlu menghitung manual, menghitung manual menggunakan tanggalan, menggunakan kalender, tidak perlu. Kita belajar rumusnya di sini. Oke. Oke, untuk menghitung total hari, kita sama dengan klik project and date, kita kurangin, kita kurangin project start date. Nah, dengan 8. Jadi totalnya untuk dari project start date ke project end date itu totalnya 8 hari. Selanjutnya ketika untuk menghitung eh, tanggal akhir dari tanggal mulai, menghitung total, ya jadi pokoknya menghitung tanggal akhir lah dari tanggal mulai 21 Mei 2000 selama 15 hari, yaitu sama dengan kita tambah 50. Jadi untuk berakhirnya, untuk tanggal akhirnya pada 10 Juli 2000. Selanjutnya, hitung 90 hari yang lalu dari tanggal 21 Mei 2020. Caranya sama dengan ini, kita kurangin 90. Nah, teman-teman. Udah kurangi seminggu. Ya, hasilnya 90 hari yang lalu, itu tanggal 20 Februari. Selanjutnya sama teman. Kita tinggal ganti pengurangan tadi ke tambah 90. Selanjutnya, kita menghitung waktu ketika kita check in dan check out. Berapa lama sih kita hitung? Caranya kita sangat cek kurangi waktu check in saja. Jadi untuk waktu hasilnya yaitu 15 menit. Nah, selanjutnya kita update date time. Kita akan menghitung tahun, bulan, dan hari atau tanggal. Oke, langkah pertama. Ini langkah pertama kita ketik sama dengan kita ya teman-teman. Nah, on, 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 dan saya juga sama dengan dan enter. Selanjutnya untuk mengisi kolom bawahnya sama seperti tadi. Lalu klik dulu. Untuk
time sama itu. Kita tinggal sama dengan enter. Ini juga sama dengan sorry, kita cek. Oh, langsung ada second. Mengisi bawahnya kita klik dua kali tombol tombol ini loh. Sampai ada tanda tambahnya begini. Selanjutnya kita akan mengisi date. Oke, langkah pertama. Oke, yang pertama kita sama dengan pakai rumus ini ya. Date div. Eh, ya teman-teman. Kita coba date value. Kita kurung, kita klik tanggal lahir kita. Setelah itu kita kasih koma hari ini. Itu kita titik koma lagi. Kita kasih dan tuliskan di enter. Bentar, kita ulang ya teman-teman. Sama dengan eh mana ya teman-teman? Kita ulangin lagi coba. Sama dengan kodenya, terusnya date nggak ada di saran otomatis ya. Coba kita tulis sendiri. Seharusnya ada teman-teman. Jadi seharusnya bisa ya. Seharusnya bisa. Jadi kita klik tanggal lahir. Setelah itu titik koma ini, titik koma lagi. eh Tanda petik dua. Setelah itu kode tahun. Y. Huruf kapital ya kita enter coba. Kalau dihitung benar ya teman-teman. 27 tahun. Ya, benar teman-teman. Oke sama, kita sama dengan kita ketik manual karena tidak ada di eh, saran otomatis. Tak kurung,
tanggal lahir, koma, koma, dengan YM. M, kita enter. Hmm, ini aku lanjut cari layar biar kelihatan. Tuh, jadi untuk dia orang yang lahir tanggal 21 Desember tahun 98 pada hari 21 Mei 2000 berusia 27 tahun 5 bulan 27 tahun 5 bulan. Benar ya teman? Benar ya teman? Ya udah kita langsung aja kali mas partai sebelumnya kali. Oke, untuk di chat kita selesai, kita lanjut di Oke, di sini kita akan di sini kita disuruh menjelaskan tutorial menggunakan sort and filter. Oke, yang pertama kita blok dulu. Eh, Setelah itu ke menu, untuk ini teman-teman. Kita ke menu data filter. Kita di sini bisa mengatur dari harga termurah atau termahal. Kita juga bisa mengatur apa dari ini semisal kategori bisa diatur dari huruf urut A sampai Z bisa teman-teman. Ini yang saya urutkan harga ya teman-teman. Oke, oke. Kita lanjut ke subtotal. Di sini kita disuruh jelaskan menjelaskan dan mentutorialkan fitur subtotal. Oke, ini kita akan memilah ah, dari kategori kata-kata. Ini kita awali kita blok. Kita masih di ya teman-teman. Kita klik total. Kita kategori produk, kategori saham. Selanjutnya kita milih harga saja. Oke. Jadi sudah terpisah. Pasang bawah seperti itu.
Oke, jadi seperti ini fungsinya teman-teman untuk melihat total dari atasan harganya itu paham gitu. Jadi lebih gampang. Oke, kita lanjut ke teks kalem. Teks kalem, teks kalem. Jelaskan dan tutorialkan fitur teks kalem. Oke, gunakan blok B dulu. Setelah itu kita masih di data, kita klik kalem, pilih delimited. Oke, next, next, finish. Kalau belum bisa kita ulangi teman-teman. Delimited, next, next. Kok belum bisa ya? Oke, kalau belum bisa kita lebih teliti lagi ya teman-teman. Kita cari kesalahan tadi ya. Delimited, terus. Oh, di sini. Ini pilih yang koma ya. Pilih yang koma teman-teman. Kita next, finish. Jadi yang teman-teman. Nah, jadi ini eh, dari teks to kolom. Ya seperti ini. Nah, untuk membacanya, untuk nomornya di sini walaupun belum urut, nanti bisa diurutkan dengan cara yang tadi, kategori aksesoris, nama produk, itu. Kita lanjut, pin replace. Di sini kita disuruh menjelaskan. Jadi cara yang pertama untuk ini kita mencari eh, bisa mencari kategori pakaian olahraga. F, kita mencari pakaian olahraga. Mencari aja. Nah, ini udah ketemu pakaian olahraga. Jadi kita harus misal datanya banyak sekali teman. Kayaknya kita nggak mungkin mencari nyekrol sampai ketemu pakaian olahraga. Nggak perlu teman-teman. Kita hanya perlu Ctrl F, cari aja pakai kata kuncinya. Seperti ini. Kalau semisal kita mau mengganti ya, mengganti dari kata pakaian olahraga ke semisal spesifik, celah, terserah lah, apa, ganti misal celah olahraga, celana olahraga, langsung ini ganti replace all. Replace all itu berarti yang sebelumnya memakai kata pakaian olahraga, berkategori pakaian olahraga, diganti celana olahraga. Kita enter. Oke aja. Oke. Hmm. Setelah itu langsung ganti teman-teman. Ini kan sebelumnya pakaian olahraga. Kita kita langsung mengganti otomatis semuanya itu menjadi celana olahraga dengan cara tadi. Control F, place. Simple teman-teman. Jadi kita tidak perlu mengganti satu persatu. Seperti itu. Kita lanjut ke step selanjutnya yaitu paste. Copy pasting, jelaskan dan tutorial kan
fitur copy paste. Oke, untuk langkah pertama kita blok dulu dari harga awal. Caranya untuk langsung otomatis seperti ini yaitu Ctrl Shift tekan panah ke bawah. Jadi langsung otomatis eh, harga awal itu keblok semua. Jadi, kalau misalnya data kita banyak, tidak perlu harus scroll sampai bawah. Seperti kita copy, kita paste di sini. Nah, ini kenapa langsung langsung ada harga diskonnya? Karena di sini sudah ada rumusnya, jadi otomatis langsung terisi. Seperti itu. Di sini juga. Paste spesial. Paste spesial. Transport. Keluar. Oke. Lanjut ke minus. Jelaskan dan tutorialkan fitur. Oke. Langkah pertama, ya, jadi untuk membekukan semisal ini tanggal transaksi, kode transaksi, urutan transaksi, membekukannya caranya yaitu kita blok eh, kolom yang selanjutnya. Habis itu kita ke view. Di sini ada freeze panel. Freeze panel. Jadi ketika kita geser ini tidak akan ikut yang kita freeze. Dan ini juga bisa berlaku di semisal kita mau nge-freeze tanggal transaksi atau urutan transaksi. Sama, caranya sama. Kita tinggal ketik freeze, freeze panas. Kita lanjut ke kalkulasi ya teman-teman. Oke, kita di sini kan eh, oke, di sini kita akan mencari hasil dari menghitung total seluruh nilai siswa. Ini ya data data nama siswa, mata pelajarannya dan nilai. Itu hmm, caranya yaitu sum sum kita dapat nilai murid-murid. Setelah itu kita kalau mencari rata-rata kita sorry sama dengan baik. Oke kita nilai
Selanjutnya kita akan mencari nilai terendah di kelas. Setara sama dengan terendah. Eh, sorry, kita ulangi. Hmm, coba ulangi ya teman-teman untuk mencari nilai terendah di kelas ini. Hmm, tak enak. Oke, untuk nilai terendah di kelas yaitu sebesar 60. Selanjutnya kita mencari nilai tertinggi dengan rumus max. Pertama kita plot dulu ini nilai enter. Nilai tertinggi yaitu 98. Selanjutnya kita menghitung berapa banyak sih siswa yang punya nilai. Caranya sama dengan menggunakan rumus count. Nah, jadi nilai yang memiliki nilai yaitu 22 siswa. Kalau menghitung banyak siswa, banyak siswa yang tidak hadir atau izin, yang tidak punya nilai. Jadi caranya itu sama dengan rumusnya hampir mirip. Kontak kaki langsung kita enter itu. Oke, kita lanjut ke data selanjutnya. Simbol. Oke, di sini kita disuruh untuk mengisi data yang kosong ini berwarna kuning, yang ditandai dengan warna kuning. Subtotal, nilai diskon, harga setelah diskon, terbayar, harga rata-rata, volume. Oke, untuk subtotal, pertama kita sama dengan kesatuan tambah jumlah beli. Enter. Oh, sorry teman-teman. Kalau kita menghitung dikali ya teman-teman. Jadi kita ulangi. Sama dengan harga satuan dikali dikali kodenya ini jumlah 15 juta. Oke, untuk mengisi bawah-bawahnya kita cukup ini sama teman-teman. Ingat-ingat ya teman-teman. Untuk nilai diskon kita sama dengan subtotal benar, benar. Oke, kita lanjut subtotal dikali ini dengan diskon. Setelah itu dengan saja.
Seharusnya apa teman kita yang terjadi itu. Untuk mengisi bawahnya sama. Ini selanjutnya untuk mengisi harga setengah setelah diskon. Kita sama dengan kita subtotal dengan nilai enter. Gitu. Total bayar, untuk menghitung total bayar. Jadi setelah total kita nilai diskon, kita harga, menentukan harga setelah diskon, kita menentukan subtotal bayar. Caranya harga setelah diskon ditambah biaya admin, langsung enter. Jadi ini untuk total bayar. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata per item. Ini untuk menentukan harga rata-rata per item, klik sama dengan total bayar bagi ini kode bagi enter aja. Ini untuk harga rata-rata per item setelah potongan diskon, setelah tambah biaya. Oke, selanjutnya kita menentukan volume dus sama dengan ini sisi dus kita pangkatkan 3, volume kan pangkat 3 itu. Volume pangkat 3 rumusnya itu kan. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke if dan next. Oke, di sini latihan if untuk menentukan status stok. Jadi, untuk menentukan status stok, kita ketik sama dengan harus stok saat ini, lalu kita kasih tanda. Kan di sini ada stok saat ini dan stok minimal. Kan kita lupa ketiknya teman-teman. Kita ketik if, kita ketik ini, saat ini. Ketika stok saat ini lebih sedikit dari minimal stok, maka ketika stok lebih besar dari minimal stok, maka
terus aman. Langsung kita enter. Nah, jadi ini ada kesalahan ya teman-teman untuk oh, oh jadi ini sistemnya bingung teman-teman. Kita ulangin lagi. Mungkin pas tadi terjadi kesalahan. Kita ulangin lagi sama dengan if. If ketika stok saat ini lebih kecil dari angka harusnya stok dan apabila oh dari 20 dan apabila lebih besar oh kurang tanda sama dengan atau sama dengan jadi tadi sistemnya bingung teman-teman sama dengan jadi kalau tadi tidak dikasih sama dengan kalau misal stok saat ini dan stok minimal itu sama jadi bingung sistemnya teman-teman jadi kita tambahin tanda sama dengan tadi itu oke maka stok aman ya. Oke. Oke, selanjutnya kita ke klasifikasi harga. Oke, untuk klarifikasi harga, kita untuk menentukan klasifikasi harga kita sama dengan if hmm, ketika harga satu lebih besar dari 50 maka harganya mahal. Jika harga satuan 15 harga dan murah.
Ulangi teman, ada kesalahan. Hmm, if satuan jika lebih besar dari 50 ribu, oh, akhirnya hmm, lebih murah. Mantap. Oke, tinggal klik 2 kali. Ini sudah terklarifikasi, terklasifikasi harga sebuah barang, yaitu apa sedang, apa murah, apa mahal, seperti itu. Kita lanjut ke urgent order. Selanjutnya untuk urgent order, untuk rumusnya sama dengan Y, N bisa sama dengan tanda petik sama kecil dari yang urgent. Bisa ya teman-teman. Ah, hmm, wah, baterai. Ah, belum bisa teman-teman. Hmm, if and sembako
D2. D. Oke, kita ulangi dari awal. Kita ulangi dari awal. Dari if and sama dengan aku. Iya, gimana ya kesalahannya? Di sini kurang. Hmm, belum bisa. Oh iya. Nah, tak gitu teman-teman. Kita lanjut ke kalkulasi. Jadi kalkulasi ini akan, ternyata sudah selesai teman-teman. Kita hanya sampai ke hmm, if and nested if. Kita cuma sampai di sini saja. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih dan mohon maaf ketika kesalahan. Saya izin undur ini untuk apa namanya, apa ya teman-teman, lupa saya ganti nama teman saya, nama saya Dikinar Fauzi. Ingat. Oke. Oh